Bayangkan, kamu berada di sebuah ruangan gelap, tanpa jendela, tanpa suara selain langkah sepatu berat para penjaga. Perutmu melilit kelaparan, tubuhmu dipenuhi luka, tetapi makanan yang diberikan hanya sepotong roti keras, itu pun kalau mereka berbaik hati memberikannya. Tapi ada seseorang yang bertahan, tidak hanya bertahan, tetapi tetap merasa kenyang, meski ia tidak makan berhari-hari. Bagaimana mungkin? Apa yang ia lakukan? Ini adalah kisah nyata seorang pria yang dipenjara bertahun-tahun tanpa alasan, disiksa, dan hampir kehilangan harapan, hingga ia menemukan kekuatan dari sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah bukti bahwa keimanan bisa melampaui batas fisik manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nash Story, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Yuk, kita bantu channel ini terus berkembang. Dan seperti biasa, mari kita bersama-sama menghidupkan sunnah dengan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga sholawat kita menjadi penolong di setiap langkah hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasan Al-Faruq menatap langit biru melalui celah sempit di atas kepalanya. Celah itu tak lebih dari beberapa jari lebarnya, sebuah lubang ventilasi yang berada tinggi di dinding selnya. Meski kecil, itu adalah satu-satunya aksesnya untuk melihat dunia luar. Setiap hari, ia menunggu detik-detik ketika cahaya matahari menyorot masuk melalui celah itu. Sinar yang menembus ruangan sempitnya menjadi satu-satunya penanda waktu yang ia miliki. Di dalam sel yang hanya berukuran 2 meter persegi itu, siang dan malam seolah melebur menjadi satu. Tidak ada jendela, hanya dinding batu tebal yang lembab dan dingin, penuh coretan, serta noda kecoklatan yang mungkin berasal dari darah tahanan sebelumnya. Bau lembab bercampur dengan aroma besi karatan, dan keringat menjadi kesehariannya. Di sudut ruangan, sebuah jeriken bekas menjadi tempat air minumnya. Sementara lubang kecil di lantai berfungsi sebagai jamban yang tidak pernah benar-benar bersih. Itulah dunianya sekarang. Sebuah dunia yang sempit dan kejam. 5 tahun sudah ia berada di tempat ini. 5 tahun yang terasa seperti seumur hidup. Hasan masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana ia sampai di sini. Malam itu, ia baru saja selesai makan malam bersama istrinya, Maryam, dan anaknya, Yusuf, yang baru berusia 6 tahun. Rumah mereka sederhana, tetapi penuh kehangatan. Hasan adalah seorang guru di sekolah desa, seorang pria yang dikenal karena kelembutannya. Ia tidak pernah terlibat dalam politik, tidak pernah ikut serta dalam perlawanan bersenjata. Baginya, mendidik anak-anak Palestina adalah bentuk perjuangan terbaik yang bisa ia lakukan. Namun, di bawah pendudukan, bahkan seorang guru pun bisa menjadi target. Malam itu, ketukan keras di pintu rumahnya menggetarkan hatinya. Ketukan itu bukan ketukan biasa, melainkan hantaman kasar yang membuat pintu kayu mereka bergetar hebat. Ia tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Pintu itu didobrak dengan paksa sebelum ia sempat membuka kunci. Beberapa tentara Israel bersenjata lengkap masuk dengan kasar, meneriakkan sesuatu dalam bahasa yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Mata mereka tajam, penuh kebencian, seolah ia adalah penjahat yang paling dicari. Maryam menjerit dan segera berlari ke kamar Yusuf, sementara Hasan berdiri di ambang pintu, mencoba tetap tenang meskipun jantungnya berdetak kencang. Seorang tentara mendekatinya, menyorotkan senter ke wajahnya. "Hasan Al-Faruq?" tanya pria itu dengan suara dingin. Hasan mengangguk pelan, tubuhnya tegang. "Ikut kami," kata tentara itu tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Sebelum Hasan sempat berbicara, 2 orang tentara langsung meraihnya, mencengkeram lengannya dengan kasar. Maryam muncul dari kamar, wajahnya penuh ketakutan. "Tolong, jangan bawa suamiku, dia tidak bersalah." Tangannya mencoba menarik tubuh Hasan, tetapi salah satu tentara mendorongnya hingga terjatuh ke lantai. Yusuf menangis keras, berlari menghampiri ayahnya, dan memeluk kakinya. "Jangan bawa ayah," teriak bocah itu dengan suara penuh ketakutan. Hasan mencoba meraih kepala anaknya, ingin menenangkannya, tetapi sebuah pukulan keras menghantam perutnya, membuatnya terhuyung. Ia tidak ingat dengan jelas apa yang terjadi setelah itu. Semuanya terasa begitu cepat, begitu kejam. Kepalanya berdenyut, tubuhnya terasa lemas. Yang ia tahu, ia telah dilempar ke dalam sebuah kendaraan militer tanpa diberi kesempatan untuk berpamitan dengan keluarganya.
Sepanjang perjalanan, ia mendengar suara tangisan Maryam yang semakin lama semakin jauh, hingga akhirnya hilang sama sekali. Di dalam kendaraan itu, ia tidak sendirian. Ada beberapa pria lain yang juga ditahan. Wajah mereka dipenuhi luka lebam. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berani bertanya kemana mereka akan dibawa. Semua hanya duduk diam, menahan perasaan mereka masing-masing. Kendaraan itu melaju dalam kegelapan, membawa mereka ke tempat yang belum mereka ketahui. Hasan berusaha mengingat wajah Yusuf sebelum ia dibawa pergi. Ia takut itu akan menjadi kenangan terakhirnya tentang anaknya. Hari pertama di penjara adalah awal dari neraka. Begitu tiba, mereka dipisahkan, dan Hasan langsung dimasukkan ke dalam sebuah ruangan kecil. Ia tidak tahu di mana ia berada, tidak diberitahu berapa lama ia akan ditahan, dan yang lebih menyakitkan, ia tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Interogasi pertama datang dengan pukulan dan tendangan. Setiap kali ia berkata bahwa ia tidak bersalah, jawaban yang ia dapatkan adalah hantaman keras di perut atau wajahnya. Darah mengalir dari sudut bibirnya, tetapi para penjaga tidak peduli. Mereka ingin ia mengakui sesuatu yang tidak ia lakukan. Mereka ingin ia menyebutkan nama-nama orang yang bahkan tidak ia kenal. Ketika ia tetap diam, mereka membuatnya berdiri berjam-jam tanpa makanan dan air. Setiap malam, suara teriakan dari tahanan lain terdengar, mengisi ruangan dengan ketakutan yang mencekam. Ia tidak tahu apakah mereka akan selamat atau tidak. Ia sendiri tidak tahu apakah ia akan bertahan atau menyerah. Hari-hari di penjara berlalu tanpa kepastian. Hasan kehilangan jejak waktu. Tidak ada jendela, tidak ada jam, dan tidak ada suara selain teriakan tahanan lain atau langkah sepatu berat para penjaga. Pintu besi di selnya terkunci rapat, hanya terbuka ketika mereka melemparkan nampan makanan ke lantai. Jika itu bisa disebut makanan. Sepotong roti keras, secangkir air kotor, dan terkadang sup encer tanpa rasa. Namun, ada hari-hari ketika ia bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Perutnya melilit karena lapar, tetapi lebih dari itu, jiwanya semakin tergerus. Pukulan dan tendangan yang ia terima tidak hanya melukai tubuhnya, tetapi juga mencoba menghancurkan harga dirinya. Ada saat-saat ketika ia hampir menyerah, hampir meyakini bahwa ia memang tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Tetapi setiap kali ia mulai merasakan keputusasaan merayap dalam pikirannya, ia mengingat wajah Yusuf dan Maryam. Ia harus bertahan. Ia harus kembali kepada mereka, bagaimanapun caranya. Pada suatu malam yang dingin, Hasan dipanggil untuk interogasi lagi. Kali ini, ruangan itu berbeda dari sebelumnya. Cahaya lampu lebih redup, dan di tengah ruangan ada kursi kayu yang sudah lapuk. Ia didorong dengan kasar ke atas kursi itu, sementara seorang pria berpakaian sipil berdiri di hadapannya, tangannya bersedekap, wajahnya tanpa ekspresi. "Kau tahu kenapa kau di sini?" tanya pria itu dengan nada rendah tetapi penuh tekanan. Hasan tidak menjawab. Ia sudah tahu bahwa tidak ada jawaban yang benar dalam situasi seperti ini. Jika ia berkata, ia tidak tahu, ia akan dipukul. Jika ia berkata ia tahu, ia akan dipaksa mengakui sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. "Kau seorang guru, bukan?" lanjut pria itu sambil melirik berkas di tangannya. Mengajar anak-anak kecil, membentuk pemikiran mereka. Hasan tetap diam, tetapi di dalam hatinya, ia merasa ngeri. Ia tahu kemana arah pertanyaan ini. Mereka ingin ia mengaku bahwa ia mengajarkan kebencian kepada murid-muridnya, bahwa ia menanamkan benih perlawanan. Padahal, yang ia ajarkan hanyalah ilmu pengetahuan dan harapan. Ketika Hasan tidak merespons, pria itu menghela napas, lalu mengangguk ke arah penjaga di belakangnya. Tanpa peringatan, sebuah pukulan menghantam rahangnya. Kepalanya terhuyung ke samping, darah merembes dari sudut bibirnya. "Jawab!" bentak pria itu. Hasan mengangkat wajahnya perlahan, matanya menatap lurus ke depan. Ia merasakan sakit yang luar biasa, tetapi lebih dari itu, ia merasa muak. Muak dengan cara mereka memperlakukan manusia seperti ini. Ia ingin meneriakkan bahwa ia tidak bersalah, tetapi ia tahu itu tidak ada gunanya. Interogasi terus berlanjut selama berjam-jam, diselingi dengan pukulan dan tendangan. Mereka menyodorkan nama-nama yang tidak ia kenal, menuntutnya untuk mengaku bahwa ia bekerja dengan kelompok tertentu. "Aku hanya seorang guru," jawab Hasan dengan suara serak. Namun, itu tidak cukup bagi mereka. Setelah apa yang terasa seperti keabadian, Hasan akhirnya diseret kembali ke selnya. Tubuhnya nyaris tidak bisa berdiri. Ia merasakan panas dan nyeri di setiap bagian tubuhnya. Ia terjatuh ke lantai, tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Udara di ruangan terasa semakin berat, dan ia kesulitan bernapas. Dalam keputusasaannya, pikirannya melayang kepada Allah. Ia ingat kisah Maryam yang disebut dalam Al-Quran, yang menerima rezeki darinya,
Di saat ia sendirian dan tanpa bantuan manusia, dengan suara lirih, Hasan mulai berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepadaku sebagaimana Engkau berikan kepada Maryam." Air matanya mengalir, bukan karena sakit fisik yang ia rasakan, tetapi karena ketidakberdayaan yang menyesakan. Ia tahu hanya Allah yang bisa menolongnya sekarang. Di luar dugaannya, setelah ia berdoa dan bertasbih dalam kesunyian malam, sesuatu yang aneh terjadi. Rasa laparnya yang luar biasa mendadak mereda. Perutnya yang sejak tadi melilit kini terasa lebih tenang. Tidak ada makanan di hadapannya, tetapi ia merasa kenyang. Ia teringat hadits Nabi yang pernah ia dengar sejak kecil, bahwa di akhir zaman, zikir akan menjadi pengganti makanan bagi mereka yang bertahan. Apakah ini yang sedang terjadi padanya? Ia tidak tahu, tetapi untuk pertama kalinya sejak ia ditangkap, ia merasa bahwa ia tidak sendirian, bahwa ada kekuatan yang menjaga dan melindunginya. Hasan mulai menjadikan doa dan zikir sebagai pegangan utama. Setiap kali para penjaga menyiksanya, setiap kali ia tidak diberi makanan, ia mengingat kembali doanya. Ia melafalkan takbir, tasbih, tahmid, dan tahlil berulang-ulang, hingga rasa laparnya sirna dan tubuhnya tidak lagi merasa lemas. Para penjaga mulai memperhatikannya. Mereka heran mengapa tahanan ini masih bisa bertahan setelah sekian lama, tanpa makanan yang cukup. Beberapa dari mereka bahkan mulai takut kepadanya, seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa mereka pahami sedang terjadi dalam dirinya. Tetapi Hasan tidak peduli. Ia hanya tahu bahwa Allah masih bersamanya. Hari-hari berlalu, dan Hasan mulai menyadari bahwa tubuhnya semakin lemah. Ia sering merasa pusing, dan terkadang matanya berkunang-kunang ketika berdiri terlalu lama. Namun, yang lebih mengerikan adalah kondisi tubuhnya yang semakin kurus. Tulang-tulangnya mulai menonjol, kulitnya mengendur, dan setiap gerakan terasa menyakitkan. Cermin tidak ada di dalam selnya, tetapi ia bisa melihat bayangannya di genangan air kotor di lantai. Sosok yang ia lihat bukan lagi Hasan yang dulu. Ia seperti bayangan dirinya sendiri, seseorang yang telah diperas habis oleh siksaan dan kelaparan. Namun, di balik penderitaan fisik itu, ada sesuatu yang semakin kuat dalam dirinya, keimanannya. Ia tahu bahwa tubuhnya semakin melemah, tetapi jiwanya semakin kokoh. Setiap malam, ia menghabiskan waktunya untuk berdoa dan berzikir. Ia tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Suatu malam, setelah interogasi yang sangat brutal, Hasan hampir kehilangan kesadaran. Mereka tidak hanya memukulinya, tetapi juga menggantungnya dengan kedua tangan terikat di atas kepala selama berjam-jam. Rasa sakitnya tak terlukiskan, seolah-olah lengannya hendak tercabut dari sendi-sendi bahunya. Ketika akhirnya mereka melepaskannya dan menyeretnya kembali ke sel, ia jatuh tersungkur ke lantai. Ia tidak bisa lagi menggerakkan tangannya. Otot-ototnya terasa seperti terbakar, dan setiap napas yang ia hirup terasa seperti bara api. Ia tahu bahwa ini adalah titik terendahnya. Jika ia tetap seperti ini, mungkin dalam beberapa hari lagi, ia akan mati. Ia menatap langit-langit sel yang gelap, dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, "Ya Allah, sampai kapan aku harus bertahan?" Dalam kesunyian itu, sebuah kenangan muncul di benaknya. Ia teringat saat masih kecil, duduk di pangkuan ibunya, mendengarkan kisah para nabi. Ibunya bercerita tentang bagaimana Nabi Yunus terperangkap dalam perut ikan, berada dalam kegelapan yang begitu pekat. Namun, di saat yang paling putus asa, Yunus tidak menyerah. Ia tidak meratap, tidak meminta pertolongan kepada manusia. Ia hanya berkata, "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Hasan menutup matanya dan mengulang kalimat itu dalam hati, berulang-ulang. Ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir dalam dadanya, sesuatu yang membuatnya merasa lebih tenang. Ia sadar bahwa ia tidak boleh menyerah. Jika Nabi Yunus bisa bertahan di dalam perut ikan, maka ia pun bisa bertahan di tempat ini. Pagi harinya, Hasan mencoba bangkit meski seluruh tubuhnya terasa nyeri. Ia bersandar pada dinding sel dan mencoba menggerakkan tangannya yang nyaris tidak bisa digerakkan semalam. Perlahan, jari-jarinya mulai merespons. Ia menggerakkan pergelangannya sedikit demi sedikit, meski rasa sakitnya luar biasa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan tubuhnya menyerah. Jika ia berhenti bergerak, ia akan mati. Ia mulai melakukan gerakan-gerakan kecil, mencoba menjaga kekuatannya sebisa mungkin. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia akan berada di tempat ini, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan keluar hidup-hidup. Ia harus kembali kepada Maryam dan Yusuf. Ia harus melihat anaknya tumbuh besar. Hari berikutnya, ia dipanggil lagi untuk interogasi. Kali ini,
Mereka tidak langsung memukulnya. Salah satu petugas, seorang pria tua dengan wajah yang tampak lelah, menatapnya lama sebelum berkata, "Kenapa kau masih hidup?" Hasan tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menyembunyikan senyum kecil yang muncul di sudut bibirnya. Pria itu menghela napas, lalu melempar sepotong roti kering ke lantai. "Makan," katanya singkat. Hasan tahu bahwa ini bukanlah tanda belas kasihan. Ini adalah bagian dari permainan mereka, mencoba membuatnya lemah secara psikologis. Tetapi ia tidak peduli. Ia mengambil roti itu dengan tangan gemetar dan memakannya perlahan. Setiap kunyahan terasa seperti berkah. Dalam hati, ia berterima kasih kepada Allah karena sekali lagi, ia diberi rezeki seperti Maryam. Hari-hari berlalu tanpa kepastian, tetapi Hasan mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Tubuhnya mungkin masih lemah, tetapi ada ketenangan yang semakin menguat dalam hatinya. Ia tidak lagi merasa takut seperti dulu. Rasa sakit sudah menjadi bagian dari dirinya, tetapi jiwanya tetap utuh. Namun, sesuatu yang aneh terjadi beberapa hari kemudian. Para penjaga yang biasanya masuk ke selnya dengan kasar, tiba-tiba berubah lebih diam. Mereka tidak lagi memukulnya tanpa alasan. Beberapa bahkan tampak enggan menatapnya. Ada sesuatu yang sedang terjadi, tetapi Hasan tidak tahu apa. Ia mencoba menyusun kemungkinan di dalam pikirannya. Apakah mereka akhirnya akan menghabisinya? Ataukah mereka mulai takut kepadanya? Tetapi ia tetap diam, tidak ingin menunjukkan bahwa ia menyadari perubahan ini. Ia hanya terus melakukan apa yang ia bisa. Berdoa, berzikir, dan bertahan. Suatu malam, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar di luar sel. Pintu besinya terbuka, dan seorang pria berpakaian sipil masuk. Ia membawa selembar kertas dan menatap Hasan dengan pandangan yang sulit diartikan. "Kau bebas," katanya singkat. Hasan tidak langsung merespons. Kata itu terdengar asing di telinganya. Bebas? Apakah ini lelucon lain? Apakah ini hanya cara mereka untuk menyiksanya secara psikologis? Tetapi, pria itu tidak menunggu jawaban. Ia melemparkan pakaian lusuh ke lantai dan memberi isyarat kepada Hasan untuk mengikutinya. Dengan langkah goyah, Hasan berdiri dan mengikuti pria itu keluar dari sel. Koridor yang dulu terasa seperti labirin tanpa akhir kini membawanya ke pintu besar yang perlahan terbuka. Angin malam menerpa wajahnya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Langit gelap bertabur bintang, dan untuk sesaat Hasan tidak bisa bergerak. Ia benar-benar bebas. Tetapi kebebasan bukan akhir dari penderitaannya. Tubuhnya yang lemah tidak mampu berjalan jauh. Ia dibiarkan begitu saja di pinggir jalan, tanpa uang, tanpa makanan, tanpa tempat untuk pergi. Beberapa orang yang melihatnya hanya menatap iba, tetapi tak seorang pun berani mendekat. Ia tahu bahwa ia tampak seperti mayat hidup. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya hanya tinggal tulang dan kulit, dan matanya cekung dalam kelelahan. Tetapi, ia tidak peduli. Ia menarik napas panjang, menikmati udara yang selama ini direnggut darinya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mulai berjalan, mencoba menemukan jalan pulang. Perjalanan kembali ke keluarganya tidak mudah. Ia harus bergantung pada kebaikan orang-orang asing yang bersedia memberinya sedikit makanan atau tumpangan. Di setiap desa yang ia lewati, orang-orang menatapnya dengan heran, tetapi tidak ada yang bertanya. Seolah-olah mereka tahu dari mana ia berasal. Hasan tidak berbicara banyak. Ia hanya ingin pulang. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya ia tiba di desanya. Rumahnya masih berdiri di tempat yang sama. Tetapi ada yang berbeda. Pintu rumah terbuka sedikit dan di ambang pintu, seorang wanita berdiri dengan tangan gemetar. Maryam. Istrinya menatapnya dengan mata penuh air mata, seolah-olah tidak percaya bahwa suaminya benar-benar kembali. Hasan ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya hilang di tenggorokannya. Maryam berlari ke arahnya dan memeluknya erat, menangis tanpa henti. Dari dalam rumah, suara langkah kaki kecil terdengar. Yusuf, anaknya, berdiri di sana, menatapnya dengan kebingungan. "Ayah?" Suara kecil itu bergetar. Hasan berlutut, membuka kedua tangannya, dan Yusuf langsung berlari ke pelukannya. Saat itu, segala penderitaan yang ia alami terasa tidak lagi penting. Ia telah kembali. Ia telah bertahan, dan yang terpenting, ia tidak pernah kehilangan imannya. Dalam hatinya, ia berbisik, "Alhamdulillah." Ia ingat satu ayat yang selalu ia pegang teguh selama di penjara. "Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tetapi, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." QS Al-Baqarah
195. Hasan tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Luka-luka di tubuhnya mungkin akan sembuh, tetapi luka di jiwanya akan selalu ada. Namun, ia juga tahu satu hal. Tidak ada penderitaan yang sia-sia jika seseorang tetap berpegang teguh pada Allah. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, pastikan untuk subscribe channel Nash Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.